Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-7 mulai. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-7 mulai. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, kita melihat di sini di dalam pasal 14 ini, sebenarnya ada dua murid yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu Filipus dan satunya lagi Thomas. Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa. Sedangkan Thomas berkata, ayat yang kelima di sini kita lihat, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dua murid ini adalah murid pertama dari Tuhan Yesus, maksudnya 12 murid itu. Jadi mereka adalah murid pertama dari Tuhan Yesus. Tetapi hal yang sangat penting ternyata setelah perjalanan mereka beberapa tahun dengan Tuhan Yesus, mereka masih belum mengerti. Yang paling penting, Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya jalan ke surga, jalan kepada Bapa. Sedangkan Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu. Dia tidak mengenal Bapa. Thomas tidak mengenal jalan untuk ke surga. Filipus tidak mengenal Bapa itu siapa. Ya. Dan kalau kita perhatikan pun sekarang, banyak dari orang Kristen sebenarnya bingung tentang Allah kita. Padahal jelas Allah kita di dalam kitab Ulangan dikatakan, ingat Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tetapi seakan-akan kalau kita perhatikan kehidupan orang Kristen, seakan-akan kita itu menyembah tiga Allah. Bahkan kadang kita itu mendengar orang-orang berdoa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mendapatkan gambaran tentang Allah. Allah itu seperti air, dikatakan. Kadang bisa berwujud padat, kadang berwujud cair, kadang berwujud gas. Itu gambaran dari Allah kita dikatakan. Tetapi ada yang tidak setuju lagi. Allah itu seperti segitiga. Jadi sudut-sudutnya itu sudut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Anda akan semakin bingung lagi. Ya, Anda akan semakin bingung. Dikatakan tergantung dari sudut mana kita melihat. Tetapi mereka selalu bekerja sama. Walaupun kita melihat dari sudut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tetap akan ikut karena segitiga dikatakan. Dan ini semakin membuat kita bingung.
Tetapi saya mau katakan juga, tidak usah minder. Kenapa? Filipus saja tidak tahu. Iya kan? Yang sudah jalan sekian lama, yang diajar Yesus sendiri tidak tahu. Ya. Lebih parah lagi Thomas. Thomas tidak tahu bagaimana ke surga. Ya. Dan Thomas mendapatkan penjelasan dan ini sangat pendek penjelasannya. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau mau ke surga harus lewat aku, kata Tuhan Yesus. Ya, sudah kita tidak akan bahas ini karena setiap ada kematian kita sudah bahas ini. Saya tidak akan bahas lagi. Ya, tetapi ayat 7-nya kan jarang dibahas. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Berarti Bapa dan Tuhan Yesus itu kan sama. Kita keluar dari, tidak usah bingung sama doktrin ya. Kita belajar mengerti dari ayat ini langsung. Menurut pengertian kita. Dari ayat ini bukankah sama? Nah, coba lihat kembali di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa dan Tuhan Yesus sama. Sehingga sampai di sini saja kita sudah tahu kita punya Allah satu, bukan dua. Ya, kita tidak bahas Roh Kudus dulu. Bapa, aku dan Bapa adalah satu, sama. Dan kembali kepada Yohanes di dalam pasal 14 ini. Ya. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama denganmu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa, Yesus mengatakan, masa kamu tidak mengenal aku? Perhatikan, yang ditanya ini Bapa, tetapi Yesus menunjuk dirinya sendiri. Berarti Yesus dan Bapa sama. Yesus dan Bapa satu. Ingat, saya mau katakan, ayo kita sekarang sedang belajar menurut pengertian kita sendiri. Tidak usah bingung sama doktrin yang sudah kita terima. Ya. Kemudian kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus, Yohanes pasal yang ke-17, langsung saja ayat yang ke-10. Dan segala milikku, milik Tuhan Yesus adalah milikmu, milik Bapa. Dan milikmu, milik Bapa adalah milikku, Tuhan Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Yesus datang kepada Bapa, dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, di dalam nama Bapa, yaitu namamu, nama Bapa yang telah Bapa berikan kepadaku, Yesus Kristus, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berarti nama Bapa siapa? Yesus. Ya. Saya mau katakan, ayo ingat, saya tidak bicara doktrin, tetapi berdasarkan pengertian sendiri ketika kita membaca ini. Nah, kemudian ayat yang ke-12. Selama aku, Yesus bersama mereka, para murid,
Aku memelihara mereka di dalam namamu, di dalam nama Bapa. Yaitu namamu, nama Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa namanya Yesus? Siapa namanya Bapa yang diberikan kepada Yesus? Ya Yesus. Ya. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Anda perhatikan bahwa nama Bapa diberikan kepada Yesus sehingga namanya disebut Yesus. Ya. Kalau Anda perhatikan di doa dari Tuhan Yesus pasal 17 ini, Anda akan melihat semua persamaan-persamaan. Ya. Permuliakanlah namamu, aku sudah mempermuliakan namamu seperti engkau mempermuliakan namaku. Nah, selalu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14. Bagaimana hubungannya kembali Yesus dengan Roh Kudus kemudian? Nah, ayat yang ke-15 itu berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Roh Kudus. Dunia tidak tahu Roh Kudus sehingga mereka tidak akan menghujat Roh Kudus. Yesus katakan yang menghujat anak bisa diampuni masih. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa? Karena yang menghujat Roh Kudus pasti orang Kristen. Orang yang sudah pernah percaya. Sehingga tidak akan mungkin bertobat lagi. Ya. Tetapi orang dunia yang belum lahir baru ketika menghujat Yesus masih ada Roh Kudus yang akan mempertobatkan mereka kalau mereka mengizinkan. Tetapi orang Kristen yang sudah selalu bersama Roh Kudus menghujat Roh Kudus akan pergi dan mereka tidak bisa bertobat lagi. Ya. Ini bahayanya. Ingat, ketika orang Kristen yang sungguh lahir baru menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus akan pergi dari dirinya dan orang itu tidak akan pernah bisa bertobat lagi. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Ya. Sehingga kita tahu Matius 28 ayat yang ke-20 berarti Tuhan menyertai para murid yang bersaksi. Berarti ini berbicara bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, tetapi Allah Roh Kudus yang menyertai. Di dalam Markus 16, Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan kesaksian mereka. Ini Roh Kudus juga, ya, yang turut bekerja sama. Nah, mari kita lihat di sini. Aku, Yesus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Perhatikan ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Yesus meninggalkan para murid, tetapi Yesus datang kembali, dikatakan kepada murid. Yang datang siapa? Yesus atau Roh Kudus? Nah,
Padahal Yesus katakan, aku datang kembali. Berarti Yesus dan Roh Kudus bukankah satu? Itu aja. Padahal seringkali orang Kristen diajar, kalau berdoa ya, berdoa kepada Bapa, jangan kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian bingung lagi oleh Roh Kudus. Nah, Anda kan bingung. Bagi saya, Anda mau berdoa kepada Bapa, Anda mau nyebut Bapa di surga, mau nyebut Tuhan Yesus, mau nyebut Roh Kudus, sama aja. Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Allah yang kelihatan adalah Yesus. Allah di dalam manusia, di dalam orang percaya adalah Roh Kudus. Bukankah sudah mengerti? Sesederhana itu saja. Kalau mau kita perhatikan juga, di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 17, Yesus tinggal di dalam hati kita karena iman kita. Padahal kita tahu dari semuanya, Yesus itu sudah ada di surga. Tetapi oleh iman kita dikatakan tinggal dalam hati kita. Padahal jelas yang tinggal di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Berarti tidak usah bingung. Allah kita satu. Allah yang tidak kelihatan, pencipta semesta alam dari awalnya, yang tidak pernah kelihatan adalah Allah Bapa. Allah Bapa yang masuk ke dalam tubuh jasmani Yesus Kristus, itulah yang disebut Allah Anak. Yesus dikatakan kembali, Allah kembali, roh dari Yesus kembali ke surga, kemudian kembali lagi masuk ke dalam kita, disebut Roh Kudus. Allah kita satu. Tidak usah bicara doktrin, karena kalau bicara doktrin, Anda akan dibuat semakin bingung. Dan percayalah ketika kita bicara tentang doktrin, seakan-akan kita punya Allah tiga memang. Kalau orang Kristen saja tidak mengerti, apalagi di luar Kristen. Ya. Jadi paling mudah, Allah yang tidak kelihatan dari mulanya adalah Allah Bapa. Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus adalah anak. Dan Allah yang masuk ke dalam kita adalah Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah satu. Ketiga-tiganya adalah sama. Ya. Seorang hamba Allah mengatakan, lalu kenapa kok kadang Allah memakai kata kami? Kemudian ada bentuk jamak. Loh, itu hanya bahasa dikatakan. Ya. Itu hanya bentuk bahasa aja. Bukan menyebut Allah kita lebih dari satu dikatakan. Selanjutnya Anda boleh lihat, Anda dengarkan penjelasan Bambang Nursena. Itu akan sangat jelas ya di sana tentang Allah Tritunggal kita. Tetapi bagi saya mau menyederhanakan supaya Anda tidak memperkenalkan Allah kita tiga kepada orang lain. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kenapa kok tidak disederhanakan saja? Selamat pagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Nah, sudah. Daripada tiga, ini dirangkum aja lah ya. Nah, mari kita lihat kembali. Tetapi yang jadi permasalahan bagi kita ternyata, orang berjalan, anggaplah ini sudah berjalan, mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus, Thomas dan Filipus, ya. Anggaplah 3 tahun, toh mereka belum mengenal Tuhan. Bukan hanya Thomas dan Filipus, ya. Andreas pun, kalau tidak salah Andreas, ketika memberikan, ada Tuhan, ada seseorang yang membawa
5 roti dan 2 ikan. Dipikir oleh Tuhan Yesus, Andreas sudah kenal akan kuasanya. Ternyata ada kalimat selanjutnya. Tapi apakah cukup? Berarti murid Tuhan Yesus ini pun belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Petrus yang sering dimarahi oleh Tuhan Yesus? Dan orang Kristen kebanyakan menganggap ibadah seminggu 1 kali hanya 2 jam. Atau bahkan firman-Nya 1 jam. Belum tentu 1 jam. Kadang 45 menit maksimal. Kadang kata pendeta mau khotbah 45 menit 1 jam, mau 30 menit. Amplopnya sudah disediakan. Jadi pendeta yang kurang ajar katakan, daripada khotbah 1 jam lebih baik 30 menit. Toh persembahannya sudah PK-nya sama aja. Itu pendeta yang kurang ajar. Tetapi yang saya mau katakan, kalau yang 3 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus terus menerus, masih tidak mengenal Bapa, masih tidak tahu dengan pasti bagaimana masuk ke surga. Anda bisa bayangkan orang Kristen yang hanya sebulan, seminggu 1 kali, hanya diajar 1 jam. Kalau 1 jam. Itu yang saya mau tekankan. Ya. Sehingga bahkan kebanyakan orang Kristen sendiri pun, kalau mau jujur, tidak yakin sepenuhnya kalau mati sekarang masuk surga atau tidak. Banyak yang tidak yakin. Ingat, hati kita loh. Bukan omongan kita, hati kita. Ya, banyak yang tidak yakin. Yuk kita lihat sekarang. Kembali ayat yang ke-9 atau ayat ke-8 mulai. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bagus loh, ini dia jelas Filipus itu tidak mata duitan. Ini sama dengan doa-doa kita orang Kristen sekarang. Tuhan Yesus cukup. Nah, Tuhan Yesus cukup. Sama Filipus. Kita bisa katakan kedagingannya sudah mati. Dia tidak ingin kekayaan. Dia hanya ingin kenal Bapa. Itu sudah cukup dikatakan. Bukankah ini luar biasa sebenarnya keadaan hati dari Filipus? Tetapi hati yang benar pun tanpa pengetahuan, pewahyuan yang benar, itu akan jadi sia-sia nantinya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Sudah berapa tahun engkau beribadah menjadi orang Kristen, engkau belum kenal aku. Sampai-sampai banyak orang Kristen yang hidupnya selalu khawatir. Ya. Padahal kalau kita kenal Tuhan kita tidak akan khawatir. Ya. Barang siapa telah melihat aku, melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bukankah satu? Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Itu satu. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, yang terdengar melalui mulut Yesus dikatakan, tetapi itu Bapa yang berkata. Loh, padahal jelas-jelas Yesus, tetapi Yesus katakan itu Bapa. Mau dipisahkan bagaimana kalau sudah seperti ini?
yang diam di dalam aku, Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami. Berarti Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Atau sederhananya, diam di dalam dia. Bapa dan Yesus datang dan diam bersama atau di dalam dia, orang percaya itu. Sedangkan kita tahu, yang tinggal di dalam kita bukan Bapa dan Yesus kan? Kita menyebutnya Roh Kudus. Sudah jelas kan? Bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama, satu Allah. Itu satu Allah. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk percaya itu ada dua tingkatan. Tingkat yang terendah, percaya karena melihat berdasarkan pekerjaan-pekerjaan. Tingkat yang kedua, percaya berdasarkan pewahyuan. Yesus katakan begini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya. Kalau saya mau ganti begini. Tetapi kalau engkau tidak bisa menangkap ini, tidak mengerti, maka setidak-tidaknya percayalah. Berarti percayalah diturunkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ini terlalu tinggi bagimu, ayo percaya yang ini aja. Kan ini gampang. Apa yang aku kerjakan, percayalah itu. Seperti itu. Sehingga Alkitab juga mengatakan Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel adalah perbuatannya. Perbuatannya karya Tuhan untuk mengetahui, wah ini Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya mudah. Karena kita sudah melihat, kita sudah mengetahuinya. Ya. Tetapi jalan-jalannya. Kalau umat Tuhan mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan. Setelah Tuhan berkarya. Mau percaya atau tidak sebelumnya. Setelah Tuhan berkarya. Setelah umat Tuhan menerima karya Tuhan, mereka percaya. Wow, ini Tuhan. Kenapa? Karena orang lain tidak mungkin bisa. Kalau sudah divonis dokter tidak ada harapan, dokter berarti tidak bisa. Kemudian Tuhan menyembuhkan, maka umat Tuhan akan mengakui ini pasti Tuhan. Ya, pada waktu itu mereka bisa bersyukur. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan misalnya, pada waktu kalau orang mengenal Tuhan melalui jalan-jalannya, sebelum sembuh, ketika mereka sakit pun, mereka bisa bersyukur. Mereka bisa tenang. Kenapa? Mereka mengenal jalan-jalan Tuhan. Memang jalannya seperti ini, lewat ini, nanti sampainya di sini. Ya. Tetapi kalau hanya perbuatan, sebelum melakukan, kita tidak tahu siapa yang melakukan kan. Tetapi kalau mengenal jalan-jalannya, sebelum selesai kita sudah tahu. Kita sampai di sini, tujuannya nanti di sini. Ya, itu loh bedanya. Sehingga kita melihat bahwa bangsa Israel gampang bersungut-sungut, tetapi gampang juga untuk menyanyi. Ya,
Mereka bersungut-sungut sebelum mujizat Tuhan terjadi. Mereka menyanyi sambil menari ketika mujizat itu sudah mereka terima. Tetapi Anda tidak pernah mendengar atau membaca Musa bersungut-sungut. Kenapa? Karena Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Ketika mereka mendapatkan jalan buntu untuk menyeberang Laut Teberau yang menghalangi mereka dan di belakang ada musuh. Yang bersungut-sungut itu umat Allah, bangsa Israel. Musa tidak. Jadi lihat di sini bahwa pentingnya kita mengenal jalan-jalan Tuhan dibandingkan hanya mengenal perbuatannya. Bukan perbuatannya tidak penting, tetapi saya mau menekankan bahwa kita harus mengalami kedua-duanya. Tetapi kalau kita hanya mengenal jalan-jalan Tuhan, otomatis nanti perbuatannya kita kenal dan kita alami. Tetapi orang yang mengenal hanya pekerjaan Tuhan, perbuatan tangannya, belum tentu akan naik ke level selanjutnya, yaitu mengenal jalan Tuhan atau hati Tuhan. Sama dengan ini. Yang diinginkan Tuhan Yesus sebenarnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tetapi kalau ini terlalu sulit engkau tangkap, sulit engkau mengerti, ini ajalah, sudah, tidak usah pikirkan yang itu. Percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tetapi bagi kita, dengan bahasa kita, saya mau katakan, jangan hanya puas dengan mengalami pekerjaan Tuhan, tetapi puaslah mengenal siapa Yesus di dalam Bapa, siapa Bapa di dalam Yesus. Ya, itu penting. Dan banyak orang Kristen yang tidak sampai di sini. Orang Kristen kebanyakan hanya sampai di level mengenal Allah karena Allah sudah melakukan sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak tahu bahkan ini adalah rencana Allah dan Allah akan bawa kemana setelah ini. Mereka tidak tahu. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku. Berarti di sini yang dimaksud percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bukan hanya sekedar percaya karena pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Bukan. Kalau kita hanya percaya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan kepada kita tidak akan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Ya. Yang kita hanya akan alami adalah selalu menerima pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan di dalam Markus 16 itu dikatakan, barang siapa percaya di dalam namaku, maka mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Mereka akan mengusir setan dan setan akan pergi. Fokus Yesus adalah percaya sehingga kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Percaya kepada Yesus sehingga Allah di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita juga akan mengerjakan pekerjaan. Karena sama-sama Allah.
otomatis pekerjaannya sama dong. Apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus akan dilakukan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu. Tetapi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita doakan adalah supaya kita mendapatkan pewahyuan. Kita mengenal Allah dengan benar sehingga percaya kepada Dia. Bukan hanya percaya karena sudah menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima pewahyuan tentang Dia. Ingat bahwa di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bahwa perjalanan waktu kita akan membuat segala sesuatunya bertambah. Ya, bertambah. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu dianggap pekerjaan besar, belum tentu sekarang, kalau itu sama, belum tentu menjadi pekerjaan besar juga. Ya. Bisa-bisa kita anggap itu kecil. Saya ingat dahulu ketika saya SD, sepeda motor 800.000 dapat. Ya. Sekarang harus 27 juta. Bedanya jauh. Artinya kalau kita tetap hanya mengandalkan 800.000, maka itu adalah uang kecil dikatakan sekarang. Yang dulu besar, sekarang menjadi kecil. Dulu pakai perang pakai bambu runcing bisa menang. Kalau sekarang saya yakin 100% atau 1000%, sebanyak apapun yang pakai bambu runcing, mau semangatnya berkobar-kobar, tetap akan kalah dengan nuklir. Sudah. Artinya apa yang dahulu dianggap besar, hebat, belum tentu loh sekarang juga hebat. Bahkan kalau kejahatan dahulu yang besar dan sekarang dianggap, itu dulu kejahatan dosa besar, sekarang dianggap biasa. Orang hamil dulu di luar nikah, belum kawin, wow. Sekarang orang yang hamil di luar nikah, belum lahir, belum kawin juga, bisa ngasih tahu ketawa-ketawa. Ya nasib, mau apa lagi? Iya kan? Artinya dosa yang dulu dianggap besar, sekarang dianggap kecil, bahkan dianggap bukan dosa. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang, kalau dosa bisa seperti itu ukurannya, maka mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang dahulu dianggap besar, sekarang kalau itu sama dikerjakan sekarang, dianggap hal yang kecil. Berarti Yesus harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang dia lakukan dahulu di zaman kita ini. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Sehingga Yesus juga di sini dikatakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan di zamanmu ini, di zaman kita sekarang, saya mau katakan begini, di zaman kita sekarang, di akhir zaman ini, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Karena ini akhir zaman. Ya. Karena dosa semakin bertambah. Alkitab katakan, di mana dosa semakin bertambah, maka kasih karunia juga semakin bertambah, berlimpah-limpah. Di mana penyakit semakin banyak dan semakin parah, maka kuasa kesembuhan Tuhan juga akan semakin besar. Sama kok, hukumnya seperti itu. Kalau Tuhan tidak menambah kuasanya ini, maka
orang Kristen akan dilibas dengan kuasa dosa. Ya. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, aku datang lagi di dalam Roh Kudus, tinggal di dalam kamu. Bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan apa yang lebih besar. Kalau Allah yang sama yang melakukan dahulu dan sekarang juga melakukan lagi, tidak mustahil. Kalau bahkan dulu kita SD bisa membaca, sekarang sudah kuliah, maka cara baca kita pun akan lebih lancar. Kan sama aja kan? Jadi perhatikan sungguh-sungguh di sini. Bahwa Allah yang sama akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, bahkan lebih besar. Ya. Karena dulu Allah hanya tinggal di dalam satu tubuh. Sekarang Allah tinggal di banyak tubuh di seluruh dunia. Bukankah itu luar biasa? Allah yang sama yang tinggal di satu tubuh, sekarang Allah ini tinggal di banyak tubuh di seluruh dunia. Sehingga pekerjaannya akan jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan dahulu. Ya. Sehingga dengan demikian kita mengerti bahwa kehendak Allah adalah seluruh orang percaya bergerak seperti Yesus. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepada Yesus, di dalam namaku, di dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Yesus akan melakukannya. Ayat 14 kan. Coba bandingkan dengan Yohanes 16. Ayat 23 dan 24. Ini sebenarnya tidak bertentangan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku setelah Yesus naik ke surga, maksudnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Sedangkan Yohanes 14 ayat 14, minta kepadaku. Di sini 16, pasal 16, minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Nah, Anda lihat di sini. Ya. Sama di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, di dalam nama Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kenapa Tuhan mengatakan mintalah maka akan diberi? Anda bisa bayangkan, Allah sama seperti kita ini berdoa, sama seperti Yesus. Doa di dalam Yohanes 17. Anda akan melihat minta kepada Bapa, yang minta siapa? Roh Kudus di dalam kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Jelas doanya dijawab. Karena yang berdoa doanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, Allah sendiri berdoa, Allah sendiri yang menjawab, kan? Kan seperti itu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kekristenan itu beda dengan semua agama. Beda. Semua agama ketika meminta, manusia
dan atas inisiatif manusia kepada Allah. Tetapi orang Kristen, kekristenan, Allah yang berinisiatif. Anakku membutuhkan ini. Dan itu ditangkap oleh pewahyuan kita. Yang menjadi jaminan bahwa doa itu dijawab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergerak ketika mendapatkan pewahyuan. Roh Kudus yang berseru kepada Bapa. Beda. Inilah yang disebut dari Allah untuk Allah bagi Allah. Ya kan? Dari Allah, oleh Allah, bagi Allah. Jelas. Jadi, kekristenan sangat beda dengan agama lain. Tetapi, pada petang ini yang saya mau tekankan, ingat. Yang kita butuhkan bukan hanya mengenal pekerjaan Allah, tapi mengenal Allah sendiri. Ada dua tingkat iman atau percaya. Percaya karena pekerjaan atau percaya karena Allah. Untuk percaya kepada Allah, tidak semua orang, bahkan tidak semua orang Kristen, bahkan kita di sini melihat bahkan tidak murid Tuhan Yesus sendiri. Kecuali mereka mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Oleh karena itu, ini akhir zaman. Bahwa iman yang hanya iman kepada pekerjaan akan mudah untuk digoncangkan. Tetapi iman kepada Tuhan sendiri. Apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa digoncangkan. Dan Alkitab mengatakan di akhir zaman, segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Sampai hanya tersisa yang tidak bisa digoncangkan. Dan Alkitab katakan, firman Tuhan tetap teguh, tidak bisa digoncangkan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.